Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hari-hari ini kita diramaikan, digegerkan oleh virus COVID-19 atau lebih kita kenal dengan virus corona, dimulai dari kota Wuhan yang ada di negeri Cina. Begitu cepat menyebar hingga sampai ke Indonesia. Berita terkini sudah 96 yang terinfeksi. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Yang semula hanya ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, kini sudah mulai ke provinsi-provinsi lain, bahkan ke daerah. Berita terkini juga, satu di antara beberapa yang terinfeksi dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Surakarta. Bahkan baru saja saya dapat kabar, dua positif terinfeksi corona di Kabupaten Jepara, karena kebetulan saya di Jepara, sepulang dari Karimun. Satu di antara keduanya adalah WNA. Ini sebenarnya bukan virus dan wabah yang pertama. Meskipun dengan nama yang berbeda, dulu sudah pernah ada, yaitu wabah taun. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, dan tidak sedikit juga yang terjangkit, terinfeksi, bahkan sampai meninggal. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi dalam kitab sahihnya, di dalam kitab Ahadits al-Anbiya dari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang taun. Rasulullah menjawab, beliau bersabda, annahu adabun yab'atsuhu Allahu ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu kana lahu mislu ajri syahidin. Hadisnya sahih. Ya Rasulullah, apa itu sebenarnya penyakit taun? Beliau menjawab, taun adalah sebuah wabah atau mungkin virus yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Dan di sisi lain, ya, taun adalah rahmat atau wujud kasih sayang Allah kepada orang mukmin. Maka tidak ada satupun yang terjangkiti ya virus di suatu daerah taun, dia sabar, ridho, mengharap sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keimanannya dia meyakini betul bahwa segala sesuatu itu tidak akan ada yang terjadi melainkan sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dia terinfeksi, terkena atau bahkan sampai meninggal, maka dia mendapatkan meninggal seperti meninggalnya orang yang mati syahid. Dari hadis tersebut, mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita bukan hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan atau tertimpa wabah virus corona tersebut. Kemudian beredar isu, anggapan-anggapan, ada yang mengatakan itu virus buatan sengaja dibuat oleh manusia untuk mendapatkan keuntungan duniawi semata, atau bahkan sengaja untuk merusak, mengacaukan dunia dan lain sebagainya. Wallahu alam benar dan tidaknya. Kalau memang benar, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada oknum yang membuat. Kalau tidak, maka virus wabah corona itu sama seperti kita, merupakan bagian makhluk kecil ciptaan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia membahayakan, tapi tidak boleh kita mencaci maki. Hal tersebut seperti angin. Angin ada yang membuat kita senang, ada yang membuat kita merasa takut, cemas karena bisa merobohkan, membahayakan, seperti angin topan, puting beliung dan lain sebagainya. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Sina Ad-Dainawari dari sahabat Ubay bin Ka'ab, karena dulu ada orang yang mencaci maki, menjelek-jelekan angin, Rasulullah bersabda, la tasubbur riha wa idza ra'aitum syai'an fiha taqra'unahu faqulu Allahumma inni as'aluka min khairi hadhir rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzubika min syarri hadhir rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki angin. Jika ada sesuatu yang tidak kamu sukai dari angin tersebut, maka cukuplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku meminta kebaikan angin ini, kebaikan yang dibawa oleh angin ini, dan perintah yang ada pada angin ini. Dan aku memohon kepadamu, ya Allah, mohon perlindungan, lindungilah kami dari bahaya angin ini dan dari bahaya segala bahaya yang diakibatkan oleh angin ini. Karena pada dasarnya bisa jadi
seperti angin, kemudian wabah virus corona ini meskipun berbahaya, mencemaskan, tapi ada salah satu hikmah, nilai positifnya. Apa? Menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak pernah bersolawat, rajin bersolawat. Yang tidak pernah berdoa minta kepada Allah agar supaya dijaga. Yang tidak takut mati, akhirnya takut mati. Yang kotor, tidak suka bersih-bersih, akhirnya bersih-bersih, cuci tangan, dan lain sebagainya. Berikutnya, bagaimana cara kita mengatasi agar tidak terjangkit virus ini? Mungkin ada dua. Satu adalah dengan cara rohani, yang kedua jasmani. Yang pertama, mungkin kita tidak mendatangi tempat yang memang sudah terinfeksi oleh virus corona tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW ini memberikan solusi pada zaman dulu. Ini hadis oleh Imam Bukhari dari sahabat Usamah bin Zaid. Beliau katakan, wa idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha, atau dalam riwayat fala taqdamu alaihi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minhu, atau fala takhruju minha firaran. Jika kamu mendengar di suatu daerah tersebut ada penyakit wabah taun, maka jangan sekali-kali masuk. Tapi kamu jika sudah ada di situ, di suatu daerah atau negara sudah kena taun, maka jangan sekali-kali keluar atau melarikan diri, karena bisa menular kepada yang lain. Hal seperti ini yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tahun 18 Hijriah. Beliau menjadi khalifah di negeri Syam, negeri yang besar, sekarang pecah menjadi 4 negara: Palestina, Suriah, Lebanon, Jordania. Terjadi wabah taun, sehingga kurang lebih sekitar 25.000 orang mukmin meninggal di Syam. Sayyidina Umar mau ke sana, sampai di tengah perjalanan dikabari, sehingga beliau kembali. Salah satu sahabat yang terkena adalah Al-Abbas, Al-Fadl bin Al-Abbas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'ad bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, dan lain sebagainya. Maka benar jika pemerintah memberikan kebijakan, jangan keluyuran, berkunjung ke tempat keramaian dulu. Ini secara tidak langsung pemerintah sudah nyunnah, maknanya sudah mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doanya adalah sebagaimana ada di kitab Amal Yaumi wal Lailati Ibnu Sinni, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was-sami'ul alim, dibaca 3 kali, ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim adimil burhani syadidis sultani masyaallah kan a'udzubillahi minasyaitan. Kata Rasulullah, barang siapa yang baca doa ini di waktu pagi, maka dia akan dijaga oleh Allah sampai sore. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari, akan dijaga oleh Allah sampai pagi. Itu janji Rasulullah SAW. Mungkin baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junud wal judha wa min sayyi'il asqam. Berikutnya, memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Beberapa ulama, habaib, kiai sudah memberikan ijazah tersebut, seperti Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan menganjurkan memakan 3 siung bawang merah dengan membaca salawat kepada Rasulullah sebanyak 1616 atau 1616. Atau membaca sholawat Tibun Nabawi, atau dikenal juga sholatun tibiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian membaca sholawat lidaf'it ta'un. Sholawat ini meskipun judulnya untuk menolak ta'un, tapi bisa juga kita gunakan untuk menolak virus-virus yang lain seperti corona. Saya temukan di buku kecil ini susunan almarhum abah saya, beliau al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Abdul Jamil, pendiri Pondok Pesantren Al-Haramain Jepara. Semoga Allah mengampuni segala dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Diberi judul Majmu'atus Shalawatil Mubarakah. Beliau ringkas dari kitab judul Al-Majmu'atul Mubarakah dan Syawarikul Anwar. Keduanya adalah
milik guru beliau As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, dan beliau juga merangkum dari beberapa ijazah sholawat dari guru beliau Syekh Ahmad Damanhuri Banten almarhum mukim di Mekah, yang keduanya bertemu kembali ketika sama-sama takziah di hari wafatnya Al-Maghfurillah Mbak Arwani Kudus. Apa bunyinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tadfa'u biha anna ta'un ya man amruhu idha arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Ya, saya ulangi lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tadfa'u biha anna ta'un ya man amruhu idha arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Nah, kemudian masuk menjaga kebersihan. Jika pemerintah memberikan kebijakan termasuk sementara tidak boleh berjabat tangan dan lain sebagainya, tidak berlebihan, ya memang tidak berlebihan. Karena jabat tangan itu kan hukumnya kan sunnah. Jadi Al-Imam An-Nawawi pernah ditanya tentang hukum jabat tangan seusai sholat jamaah asar dan subuh yang dilakukan oleh beberapa umat Islam. Beliau menjawab di salah satu kitabnya Al-Masailul Mansurah. Beliau mengatakan al-musafahatu sunnatun indat talaki. Jabat tangan hukumnya sunnah setiap kali bertemu. Nah, sementara menjaga diri dari kerusakan, dari bencana, dari meninggal agar supaya kita tetap sehat, kan hukumnya wajib. Karena satu dari 5 maqasidus syariah adalah hifdzun nafsi. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah engkau jerumuskan, jatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan kamu sendiri, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini yang dapat saya sampaikan. Jadikanlah wabah ini sebagai kita muhasabah diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap tawakal, tetap waspada, tidak perlu takut karena segala sesuatu sudah ditentukan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua hanya bisa berusaha, Allah yang menentukan. Ya, Allah menentukan. Manusia hanya berencana, Allah menentukan. Al-khalqu yudabbir wal khaliq yuqaddir. Kita berencana, Allah yang tentukan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah dengan penuh yakin. Semoga kita semua, keluarga kita, santri-santri kita dijaga oleh Allah dari virus ini. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah, dan virus ini semoga cepat diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ini memang virus makhluk Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah akan menurunkan obatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu syifaan. Sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah akan turunkan obatnya. Semoga Allah segera menunjukkan obat dari virus tersebut kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.